Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, Bapak Ibu guru kami sekalian, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah hari yang sangat mulia adik-adikku sekalian. Kenapa sangat mulia? Karena ini adalah hari Jumat, yang dimana hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tabrani dijelaskan, ada salah satu amalan pada hari Jumat itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Ini dibaca kapan? Ba'dal asri, setelah asar. Dibaca berapa kali? Dibaca 80 kali. Itu sholawat dibaca 80 kali. Kata baginda Rasul, itu sholawat dibaca 80 kali mengampuni dosa salah selama 80 tahun. Riwayat yang satu, siapa saja yang mengamalkan sholawat itu, maka dia dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah 80 tahun. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah taala masih hidup pada hari Jumat, dan kemudian mari kita mengisi hari Jumat kita dengan amal-amalan soleh. Termasuk amalan soleh, amal kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bersama-sama pergi ke sekolah menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adik-adikku sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Adik-adikku sekalian, ada yang kenal nggak siapa nama baginda Rasul? Siapa namanya? Hah? Nah, yang perempuan, siapa nama nabi kita? Siapa nama bapak beliau? Siapa? Kan ada lagunya tuh, Nabi Putra Abdullah. Tuh benar. Jadi adik-adikku sekalian, baginda Rasul itu sosok yang paling gagah adik-adikku sekalian. Kira-kira saya mau nanya, nih adik-adik yang perempuan, siapa lebih gagah? Bapak Sida atau baginda Nabi? Hah? Nih adik-adik yang laki-laki, Sida kenal yang namanya Ronaldo? Tahu? Tahu namanya Messi? Gagah enggak? Kira-kira siapa lebih gagah, baginda Rasul atau yang itu? Betul. Kenapa? Oh, adik-adikku sekalian, jadi baginda Rasul itu manusia yang paling gagah, manusia yang paling cakep, manusia yang tidak pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Lam ara qablahu wa la ba'dahu mithla. Saya tidak pernah melihat seseorang yang gagah cakepnya kayak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seperti apa gagah baginda Rasulullah adik-adikku sekalian? Hah? Begini, ada yang bilang Nabi Yusuf adalah nabi yang paling gagah. Benar nggak? Tetapi kemudian dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijelaskan adik-adik sekalian bahwa gagahnya baginda Rasul itu dibagi menjadi 10. Yang satu diturunkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ini dibagi oleh semua makhluk. Jadi kalau melihat orang paling gagah, ngelihat orang cantik, ngelihat taman-taman yang indah, ngelihat sesuatu yang demen kita lihat, itu adalah titisan-titisan cakep gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf itu gagahnya kayak gimana adik-adik sekalian? Di Mesir dulu pernah dilanda kekeringan. Nabi Yusuf di Mesir. Mesir dilanda kekeringan. Orang Mesir itu nggak tahu mau nyari makan di mana, mau nyari minum di mana, susah nyari air adik-adikku. Susah nyari makan. Tetapi tahu nggak orang Mesir kenapa dan ngapain caranya? Bagaimana caranya supaya tetap betah dan nggak lapar lagi? Oh, dijelaskan dalam kitab-kitab itu bahwa orang Mesir itu kalau lapar, maka yang dilihat adalah wajahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika memandang wajah Nabi Yusuf, itu 3 bulan, 4 bulan orang Mesir enggak lapar-lapar. Kenapa? Saking gagahnya yang namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, lalu apalagi kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih gagah daripada itu adik-adikku sekalian. Nah, maka itu dikisahkan oleh kata para ulama tuh. Apa kata para ulama? Kalau ada syair-syair yang indah, syair-syair yang keren, itu mengisahkan tentang kerennya baginda Rasul, maka syair itu tidak bisa bakalan mengkisahkan bagaimana sosok agung baginda Rasul ini. Kenapa? Kehabisan kata syair-syair itu adik-adikku sekalian. Bagaimana wajah baginda Rasul? Bagaimana hidung baginda Rasul? Hidung baginda Rasul adik-adikku sekalian mancung. Mancung kemana? Ke depan apa ke belakang? Ke depan. Cakep.
Yang memandang wajah baginda Rasul pasti bahagia. Orang kalau galau ngelihat wajah baginda Rasul hilang galaunya. Orang kalau ada utang memandang wajah baginda Rasul hilang utangnya. Rasanya gitu. Rasanya hilang utangnya. Beneran? Iya. Itu ada, makanya dalam Imam Busairi mengatakan, laitani khussa, kata Imam Busairi itu sungguh sangat beruntung. Siapa? Orang-orang yang memandang wajah baginda Rasul dengan keimanan, dengan ketakwaan. Bahagia luar biasa. Itu ada seorang sahabat. Jadi sahabat ini dia banyak utang. Jadi orang kadang kalau banyak masalah baru nanang masjid. Papa negala luwe otang meco-meco doang di masjid. Ada orang begitu, ini ada sahabat begitu. Iya. Dilihat sama baginda Rasul. Mabaluka ya sahabi. Ada apa sahabatku, kok ente 24 jam di masjid terus? Apa kata sahabat? Asobatni gumum wa humum wa duyun, kata sahabat. Apa artinya? Saya sedang galau, banyak utang, banyak pikiran wahai baginda Rasul. Lalu kenapa di sini, kata baginda Rasul? Oh, kalau saya di sini wahai baginda Rasul, kan kita tahu yang namanya orang berhutang, sandal-sandal nanti nabanita kita isi dengan sebutnya sandalnya dalam. Ini orang dia apa katanya? Saya ngemandang wajahmu baginda Rasul, hilang rasa utang saya, hilang kegalauan saya. Kenapa? Memandang wajah baginda Rasul. Setelah itu baginda Rasul bilang, oke, ini ente amalkan setiap hari, amalkan ini, insya Allah hutangmu dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diamalkan? Itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dani wa qahrir rijal. Itu dibaca kata baginda Rasul, insya Allah bisa menghilangkan hutang-hutang itu. Kenapa? Karena memandang wajah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi semangat hidup bagi para sahabat. Nah, maka oleh karena itu adik-adikku sekalian, itu wajah baginda Rasul sangat-sangat luar biasa. Sekali waktu baginda Rasul pulang tengah malam. Pulang tengah malam, istri beliau sedang apa bahasa kita? Menjahit pakaian. Sayyidah Aisyah menjahit pakaiannya yang pengen digunakan besok untuk sholat subuh. Ketika itu mati lampu, jarumnya jatuh. Nah, Sayyidah Aisyah lama nyarinya, tapi itu di kendaitan. Bayangin, malam bena peteng gelap, jarum kecil nggak kelihatan, dicari nggak kelihatan. Setelah itu baginda Rasul pulang dari masjid. Setelah pulang dari masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka tuh pintu sama Sayyidah Aisyah. Setelah dibuka pintunya oleh Sayyidah Aisyah, itu ruangan semuanya terang, kayaknya ada cahaya, terang semuanya. Setelah itu Sayyidah Aisyah ketawa. Kenapa ketawa Sayyidah Aisyah? Oh, ternyata apa kata Sayyidah Aisyah? Siapa yang tidak bangga memiliki suami seperti engkau wahai baginda Rasul? Nah, kenapa? Bena gagah, bena luar biasa semuanya. Nah, setelah itu sahabat apa Sayyidah Aisyah diambil jarumnya, didapatkan jarumnya yang dipakai menjahit tadi. Kenapa? Karena terangnya wajah baginda Rasul bisa menyinari ruangan tersebut. Nah, kira-kira adik-adik, EP amun peleka kekelem, petang langan, kalau EP jalan, kira-kira bisa nggak terang tuh jalannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan kalau kita masuk ruangan yang petang no gelap ngeneiter, nggak tahu mau ke mana. Tapi kalau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adikku sekalian, itu masuk ruangan yang gelap menjadi terang ruangan tersebut. Kenapa? Karena wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adik-adikku sekalian, begitu wajah baginda Rasul,
tidak ada satupun di antara bagian tubuh baginda Rasul kecuali semuanya ada berkah, ada manfaatnya oleh siapapun. Itu ada dulu, ini sahabat, dia orangnya udah 90-an tahun. Kira-kira kalau 90-an tahun masih gagah apa enggak adik-adik? Hah? 90? Hah? Nih adik-adik perempuan, masih ingat nggak kalau 90 tahun? Ya mungkin ingat, tapi ya ingat yang nomor sekian gitu ya. Ya biasanya kalau 90 tahun udah keriput gitu ya. Tapi ini orang 90 tahun umurnya, tetapi mukanya kayak 17 gitu. Umurnya kayak masih 17-an tahun, gagah luar biasa. Ditanya sama sahabat yang lain, ente kok, yang ditanya, yang nanya dia, ini sama-sama dia bajang dulu. Yang satunya udah tua kelihatannya, yang ini masih bajang. Ditanya, kenapa kok ente masih bajang? Sedangkan saya, teman engkau lahir, itu seumur dengan engkau udah tua. Apa kata sahabat ini? Oh begini, dulu saya waktu kecil pernah main-main air sama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sengaja baginda Rasul main air sama saya. Ternyata baginda Rasul menceburkan air dalam mulut beliau. Kalau bahasa saya nyemperu, bahasa Kolongo. No, disemperu, nggak sengaja digituin sama baginda Rasul. Kena muka tuh sahabat. Muka sahabat yang kena sama semburan baginda Rasul, gagahnya sampai dia tua, gagahnya luar biasa. Artinya apa? Semburan baginda Rasul itu lebih mahal daripada kosmetik manapun. Bikin orang cakep, bikin orang gagah, itu masih semburan beliau yang sangat luar biasa. Nah maka adik-adik sekalian, itulah sosok agung baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Adik-adik, kira-kira cinta nggak sama baginda Rasul? Benar. Apa bukti cinta adik-adik? Hah? Apa bukti cinta adik-adik kepada baginda Rasul? Salawat. Oke. Ada yang lain nggak? Hah? Oke. Ada beberapa bukti kecintaan kita, supaya di samping kita cinta, ini bakalan mengantarkan kita menjadi generasi-generasi keren di masa mendatang. Apa diantaranya? Satu, kita ingat bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah apa, Dede? Al-Fatihah mana? Surat apa yang pertama kali turun? Al-Alaq. Apa bunyi ayat pertama? Hah? Apa Dede? Iqra. Apa arti Iqra? Iqra artinya bacalah. Maka pelajaran pertama adik-adik sekalian, sebagai penuntut ilmu, satu, usahakan setiap hari harus banyak baca buku pelajaran adik-adik sekalian. Usahakan setiap hari yang kita pikirkan dalam benak kita sebagai penuntut ilmu adalah satu, ilmu apa yang saya dapatkan hari ini. Pikirin, apakah adab saya nambah atau tidak hari ini? Pikirkan adik-adik sekalian. Kenapa? Itu makna Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Baca Al-Quran, baca pelajaran, baca yang bagus-bagus, baca kehidupan kita dengan baik. Maka adik-adik sekalian, pacu-pacu ampun taba baca. Apa yang kita baca? Baca pelajaran EP adik-adik sekalian. Kenapa? Karena tidak pernah merugi orang yang rajin membaca. EP belum pernah mungkin ke Mesir, ke ini, ke itu, belum. Tetapi pelunggu baca tentang itu, semua bakalan tahu.
Maka adik-adikku sekalian, sekali lagi, yang pertama yang kita pikirkan sebagai penuntut ilmu adalah jangan lupa setiap hari banyak membaca. Kadang ada orang mikir, apa yang dipikirkan? Apa status saya hari ini? Nggak perlu. Nih adik-adik sini nah, DP perlu mikiran status apa pepina jelo ini, denula. Pikirkan apa ilmu yang dapatkan hari ini. Kenapa? Karena kata guru kita itu Syekh Ali Jum'ah. Apa kata beliau? Salah satu di antara tanda bahwa umur orang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu di antaranya hari itu nambah ilmunya, hari itu nambah kebaikannya. Hari itu nambah kemudian kebaikan dan amal soleh yang dilakuin. Hari itu dosanya berkurang. Hari itu pahalanya bertambah. Itu salah satu di antara tanda bahwa bukti hari dan umur orang menjadi berkah. Nah maka adik-adikku sekalian, jangan lupa banyak membaca. Nah baca mata sekolah apa pelajaran EP. Nah adik-adik, pira kali pengulangin pelajaran balik? Hah? Sering apa tidak? Hah? Pernah apa enggak ngulangin pelajaran? Oh, kadang macam-macam model orang. Ada orang jemaah ujian malam lelah baca. Ada orang enggak baca-baca, ngarang-ngarang doang. Ada orang macam-macam. Jangan begitu adik-adikku sekalian. Nah maka ini harus sebagai seorang siswa, seorang santri, demen-demen angkun terbaca adik-adikku sekalian. Nah maka oleh karena itu baca pelajaran EP adik-adikku sekalian. Tidak pernah merugi orang yang rajin membaca, orang yang rajin belajar di nagan rugi adik-adikku sekalian. Maka ini di zaman kita itu ilmu pengetahuan banyak, tinggal dipilih saja. Nah maka banyak membaca adik-adikku sekalian. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di antara yang bisa kita contoh dari baginda Rasul adalah yang kedua, kita tidak bisa mencapai seperti gagahnya baginda Rasul, nggak bisa. Mau segagah apapun orang, mau secantik apapun orang, nggak pernah bakalan bisa menyamai mirip gagahnya kayak baginda Rasul, nggak bisa. Tetapi ada satu yang bisa kita ambil di antaranya. Apa itu adik-adikku sekalian? Jangan lupa jaga akhlak kita kepada guru, kepada orang tua, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada teman. Jaga itu adik-adikku sekalian. Jaga akhlak kita kepada guru kita. Jaga akhlak kita kepada orang tua kita. Itu ada seorang ulama santai isinya jaga akhlaknya. Bagaimana cara beliau? Itu beliau adik-adikku sekalian, ketika beliau pengen makan sesuatu, ketika duduk sama orang tuanya, ini ulama ini nggak mau makan duluan. Kenapa nggak mau makan duluan? Ditanya. Jadi ketika itu beliau duduk sama orang tuanya, diam beliau. Kenapa diam adik-adikku sekalian? Beliau pengen makan sesuatu yang dihidangkan, tetapi beliau nggak mau makan, ditahan dirinya. Setelah selesai itu majelis, ditanya sama orang, ente tadi kenapa kok ngelirik sana terus? Tapi kok nggak mau ambil itu makanan? Apa kata beliau? Iya, saya tadi santer sikum melet ngelorang makanan no. Tetapi saya lihat ternyata mata orang tua saya ngelirik ke sana. Saya takut jangan sampai makanan yang dilirik orang tua saya pengen dimakan sama orang tua saya, tapi saya ambil nggak jadi orang tua saya makan. Saya nggak mau menyakiti hati orang tua saya. Begitu kata ulama tersebut. Bayangin adik-adikku sekalian, begitu para ulama dulu, saking takzimnya, hormatnya kepada orang tuanya. Ada seorang ulama
beliau ini ketika duduk sama orang tuanya nggak pernah membelakangi orang tuanya. Ketika duduk, beliau kalau pengen pamit undur diri gitu, ke belakang. Bukan langsung gitu-gitu, enggak, pamit undur ke belakang, nggak pernah membelakangi orang tuanya. Kenapa? Saking begitu takzimnya kepada orang tuanya ulama-ulama dulu, adik-adikku sekalian. Nah, ini adik-adik, tadi ketika berangkat sekolah, B bejulu, endeng kepeng atau endeng ima dengan toa? Endeng kepeng bejulu? Loh, jujur jamaah. Nah, jadi kalau bisa adik-adikku sekalian, EP minta tangan orang tua. Ngapain? Minta tangan orang tua untuk apa? Supaya kita salam. Selesai salam, minta orang tua doain kita. EP nggak perlu minta duit, bakal dikasih duit sama orang tua. Nah, tuh pertama, jangan lupa salam sama orang tua. Adik-adik, gimana cara EP salam? Begini atau begini? Gimana? Ada orang cara salamnya begini. Tangan orang tua dicium atau diginiin? Kalau nyium pakai apa? Ya udah, kalau salam begini. Masa EP mau nyium adik EP gini gitu? Ya enggak, nyiumnya pakai ini. Maka EP kalau salam sama orang tua, ambil tangan orang tua diginiin. Tuh, diginiin. Kemudian diginiin, kemudian ini untuk apa? Meminta doa dari orang tua kita. Ketemu guru, begitu juga adik-adik sekalian. Nah, itu begitu akhlak ulama-ulama dulu kepada orang tuanya. Maka EP adik-adikku sekalian, setelah banyak ngebaca, nggak cukup banyak ngebaca, tapi bentengi diri dengan akhlak yang baik. Satu diantaranya, jangan lupa salam kepada orang tua. Kapan? Ketika berangkat sekolah dan pulang sekolah. Ketika EP berangkat ngaji, pulang ngaji. Ketika pengen main-main, izin dulu sama orang tua, supaya dia tahu kita kemana sama orang tua. Oh, adik-adikku sekalian, akhlak kepada guru bagaimana? Oh, akhlak kepada guru juga harus dijaga benar. Bagaimana akhlak kita, adik-adikku sekalian? Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelasin. Satu di antara akhlak kepada guru apa itu? Alla yajlisa makana wa alla yamshiya amama, la yatakallam indah illa biidni. Apa di antaranya? Nih adik-adik sekalian, akhlak kita kepada guru. Satu, jangan pernah duduk di tempat guru kita duduk. Kita punya guru, pak guru kita itu ada kursinya di depan, jangan diduduki adik-adikku sekalian. Itu bukan kita punya tempat. Kadang anak sekarang dia nggak dudukin kursi gurunya, tapi tinjol lo kursi guru, kena sama. Nggak boleh digituin kursi guru kita. Bayangin adik-adikku sekalian, tempat duduk guru harus kita hormati. Apalagi guru kita sendiri harus lebih kita hormati. Kenapa begitu adik-adik sekalian? Itu Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan in syaa i'taraqa wa istaraqa wa in syaa ba'a wa in syaa istaraqa, katanya. Apa kata beliau? Saya mau menjadi hamba bagi siapa? Bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Jadi yang namanya seorang hamba itu mau dijual, mau di apapun boleh dulu. Tapi kenapa Imam Ali mengatakan begitu? Ini saking mahalnya yang namanya ilmu. Beliau pengen ngajarin kita, kalau ada orang mengajarkan kita ilmu, hormati dengan baik. Dengan apa cara menghormatinya? Seperti yang tadi, jangan pernah adik-adikku sekalian duduk di
di tempat guru kita duduk, nggak boleh. Kecuali kalau diizinkan. Sila. Satu. Yang kedua, wa alla yamshiya amama. Jangan pernah berjalan di depan guru kita, nggak boleh. Kecuali kalau diizinkan. Nah, kalau diizinkan berjalan di depan guru, sila, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diizinkan sama guru kita, jangan. Nah, makanya para ulama mengajarkan kita, itu ada dalam kitab karangan Ibnul Jamaah. Itu apa katanya? Kalau kita berjalan bersama guru, kalau di siang hari guru kita di depan, kita yang di belakang. Kalau malam hari kita di depan, guru kita di belakang. Kok beda? Iya. Kalau siang hari kita yang di belakang, guru kita di depan sebagai ta'zim. Kalau pada malam hari kok beda ya? Kita yang di depan, guru kita di belakang. Kenapa? Karena begini. Kalau seandainya pada malam hari itu ada jurang, ada lubang, itu lubang itu supaya yang duluan jatuh ke lubang kita, bukan guru kita. Saking begitu para ulama mengajarkan kita akhlak kepada guru-guru kita. Maka adik-adikku sekalian, akhlak ini kita jaga dengan baik. Adik-adik kenal nggak EP namanya Imam Syafi'i? Kenal nggak? Siapa nama beliau? Hah? Ada yang tahu nama Imam Syafi'i nggak? Ada yang tahu? Oh, berarti nggak ada yang tahu. Imam Syafi'i itu adik-adik ulama yang sangat luar biasa, cerdas, pinter. Beliau itu kalau ngebaca buku, baca kitab, sekali baca habis dihafal. Beliau itu kalau baca buku begini, kalau baca kitab, yang ini ditutup, yang ini dibuka. Kenapa yang ini ditutup, yang ini dibuka? Supaya hafalan beliau teratur. Kalau semuanya beliau buka, semuanya dihafal sama beliau. Kalau kita kan enggak, semuanya dibuka. Aku selepunan darat tama, semuanya dibuka, semuanya nggak ada yang masuk. Kalau Imam Syafi'i, kalau dibuka semuanya dihafal sama Imam Syafi'i. Apa di antara penyebabnya seperti itu, adik-adikku sekalian? Ternyata salah satu penyebabnya adalah beliau tidak pernah menyakiti hati guru beliau. Siapa guru beliau yang sangat diagungkan oleh beliau? Imam Malik. Nggak pernah disakiti sama beliau. Maka adik-adikku sekalian, jaga akhlak tan bagus-bagus. Kalau sudah memiliki akhlak yang baik, ilmu yang banyak, dibarengi dengan akhlak yang baik, insya Allah dengan berbekal yang dua ini, insya Allah bakal memperoleh ketakwaan. Kalau udah takwa, insya Allah menjadi generasi penerus yang sangat luar biasa. Maka adik-adikku sekalian, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, mari kita cintai, kenali sosok agung baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenali fisik beliau, kita kenali akhlak-akhlak beliau. Supaya apa? Supaya ada rasa cinta dalam diri kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayo adik-adik, sekarang adik-adik bilang Nabi Muhammad, ya. Saya bilang ini, adik-adik bilang Nabi Muhammad. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah.
Adik-adik sekalian, diam dulu ya. Sekarang kita berdoa. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Ya, saya mohon kita khusyuk dalam berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna man yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna kamal al-mutaba'ah wal mahabbah an-nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.